yang baik, ada yang Arab pati genah ya. Ada Abu Bakar, ada juga Abu Jahal. Jadi di sana naik pesawat 9 jam. Kalau renang tersesat bilang. Pelangi tersesat. Nah, terus di sana karena nggak cocok sama orang Mekah. Jadi makanya Nabi itu hijrah karena Islam itu nggak cocok sama orang Mekah, ribut kok. Orang Mekah sukanya mabuk, nggak boleh mabuk, marah dia. Orang Mekah sukanya ganggu istri orang, nggak boleh, marah dia lama-lama. Sukanya kelahi, nggak boleh. Wah ini kok apa-apa nggak boleh, repotin aja ini Muhammad, kita usir aja yuk, ya, usir. Nah, kenapa? Karena orang Arab waktu itu nggak ngerti Nabi. Jadi orang Mekah itu nggak ngerti Nabi, karena orang Mekah itu penyembah berhala. Yang ngerti Nabi itu adalah orang yang punya kitab suci. Kitab suci itu Taurat sama Injil. Nah orang Mekah itu nggak ngerti Nabi, kok nggak punya kitab, dia penyembah berhala. Yang ngerti Nabi itu orang Palestina, Yahudi sama Nasrani. Makanya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, yang pertama kali mengatakan ini bukan orang gila, ini Nabi. Itu pendeta Nasrani namanya Warokoh bin Nufail, saudaranya sepupunya Siti Khadijah. Nufail punya saudara namanya Khuwailid. Khuwailid itu bapaknya Khadijah, Nufail bapaknya Warokoh. Itu bukan orang gila, itu Nabi. Orang Arab nanya Nabi itu apa, ya nanti kamu tahu sendirilah Nabi. Begitu Nabi nyuruh orang Arab yang tadinya Tuhannya banyak suruh Tuhan satu, ribet dia. Ini nggak ada air suruh wudhu, susah orang. Udah daripada kita pusing, usir aja deh, usir bareng-bareng pindah Madinah lah. Orang Madinah pinter karena orang kota. Orang Arab Badui lembah gini. Makanya punya kebiasaan orang Quraisy itu yang nggak lumrah, ngawini bekas tinggalan bapaknya, ibunya dikawini sendiri, itu waris. Termasuk hobi bapakku itu, lihat toh, bapakku ini, mbahku paling hobi mengunggulkan nasab ini jahiliyah Quraisy itu. Ya, ini bapakku ini. Makanya sekarang kalau masih ada orang ribut nasab ya itu Quraisy itu jahiliyah ya. Ini siapa? Orang udah sampai 6 bulan orang masih sibuk nasab, ributnya nasab di Facebook lagi. Padahal Facebook itu punyanya Mark Zuckerberg. Semakin ribut Mark Zuckerberg semakin banyak duit. Nah, nggak usah ribut itu, udah biarin aja. Orang sekarang waktunya orang nanya apa-apa ditanyakan. Karena ada mesin yang bisa ditanya, namanya mesin Google. Itu laduni model baru. Apa aja ditanya, dari urusan Tuhan sampai urusan setan nanya ke situ. Pak Google dijawab. Dan sekarang makanya orang suka nanya, ijazah presiden aja ditanya kan sekarang, asli apa enggak? Anak kita itu suka nanya sekarang, kamu nanya. Anak aku tak tapuk lambe saya kejengkel. Kamu nanya, ini bapak, nah iya bapak nanya. Cius ya. Orang Surabaya nggak ada apa-apa aja nanya, nggak bahaya tah. Jadi ini nah itu. Nah Madinah ini pinter, karena pusat perdagangan ujungnya itu di Madinah itu, perdagangan jalur sutra, jadi pinter-pinter. Makanya ngerti Nabi, makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah diterima sama orang Madinah. Ini Nabi tolak al-badi, jadi lu kan ngerti. Kayak contohnya paling gampang ya saya lah. Saya ini kalau ke pedalaman Irian karena nggak ngerti kiai, ya paling saya dikira tim pemburu babi. Kan mereka nggak ngerti kiai. Masa coba pedalaman Irian sana yang nggak pernah ngerti kiai, orang bentuk kayak saya pasti wah ini tim pemburu babi. Nah orang Indramayu Hargelis karena ngerti kiai, ya sudah saya datang disambut royokan salaman tarik-tarik. Tadi ada yang nyubit pantat saya, siapa ya? Yang nggak mau ngerti kiai, ngerti kiai.
Makanya orang itu kalau ketemu komunitasnya ya saling ngerti, kan gitu. Jadi makanya orang harus menghargai orang lain. Kiai datang ke komunitas NU ya disambut. Kiai datang ke komunitas Muhammadiyah ya nggak ngerti kiai, ngerti ini ustadz. Pak Amin Rais datang ke NU ya apa tau ini, tapi kalau datang ke Muhammadiyah Pak Amin, ya gitu. Iya kan. Anies kalau datang ke pendukungnya Pak Anies. Ganjar datang ke pendukung Pak Ganjar. Nggak ada. Pak Panji Gumilang ya kalau ke Al-Zaitun ya Syekh, ya gitu. Ya orang kan semuanya punya. Rasulullah datang ke Madinah ngerti Nabi, makanya disambut, diapa, terus mau diajak sholat, diajak apa, sampai akhirnya Islam jadi besar. Lah setelah itu kan Islam kemudian nggak selamanya ditinggal Nabi, temani Nabi. Nabi manusia lama-lama meninggalnya Nabi bikin pusing orang-orang itu, karena meninggalnya kayak orang tidur, mau dikubur jangan-jangan hidup lagi. Beda dengan meninggalnya kita, mungkin manggap gitu, wah jelas wis mati ya, modar gitu, langsung dikubur. Rasulullah itu kayak tidur gini, makanya sampai 3 hari ini jangan-jangan nggak meninggal. Semua orang takut kubur Nabi, bukan karena politik. Nah setelah itu terus siapa yang ganti Nabi? Ya sahabat. Nah lama sahabat sampai akhirnya ada generasi baru ditinggal sahabat, namanya tabi'in, pengikut sahabat. Tabi'in meninggal, ada ketemu tabi'in pengikutnya pengikut. Nah setelah itu meninggal, ada pengikut meninggal lagi tabi'ut ya, sampai kita sudah tabi'ut udah panjang sekali sudah. Ya sudah kiai-kiai Ergelis ya ikut NU nya di sini ya ikut kiai-kiai sekitar sini, ada dari Buntat, dari Babakan, dari Kempek, yang semua Gedongan, yang semuanya dari Kiai Hasyim. Nah Kiai Hasyim ya nggak ketemu Nabi, cuman ketemu gurunya Kiai Khalil, Kiai Soleh, Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ketemu gurunya namanya Kiai Khairon Bagare, ketemu gurunya namanya Mbah Abdul Wahid Solotigo, ketemu gurunya Mbah Abdul Halim Boyolali, ketemu gurunya namanya Mbah Yai Jabar, Mbah Jabar, ketemu gurunya namanya Mbah Abdul Rahman Lasem, ketemu gurunya namanya Mbah Abdul Halim Benowo, ketemu gurunya namanya Mbah Sunan Geseng, ketemu gurunya Sunan Kali Joko, ketemu gurunya Sunan Bonang, Mbak Bonang ketemu gurunya Sunan Ampel, Bang Ampel ketemu Mbak Brohim, ketemu Mbah Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, ketemu Said Muhammad Paseh, ketemu Said Ahmad Jalaluddin Campa, ketemu Said Abdul Malik, itu naik gitu sampai ketemu Rasulullah. Di antara guru-gurunya itu ada yang serem karena konflik politik sampai dibunuh. Nah yang terbunuh itu adalah cucunya Rasulullah. Di antara guru-gurunya orang di sini di atasnya ada terbunuh, namanya Sayyidina Husain sama Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Hasan mati karena diracun istrinya, makanya hati-hati sama perempuannya, jangan-jangan jengkel diracun sama istrinya nanti, kasih racun tikus mati. Nah yang Sayyidina Husain terbunuh, tapi serem terbunuhnya karena konflik, dipenggal kepalanya di Karbala pada tanggal 10 Asyura. Maka peristiwa itu yang menyebabkan akhirnya Islam keluar dari Arab, karena di sana konflik. Nah keluarnya salah satu sebabnya itu dari situ ke Indonesia. Maka agar kita tidak lupa peristiwa itu, namanya Asyura, dikasih bulan Muharram kita namanya bulan Surah atau Suro. Makanya orang Jawa yang Muslim kalau bulan Surah tidak menikahkan anak, karena ini bulan duka, jangan berpesta
Ora, ini bulan duka, jangan nyunatkan anak, jangan mantu, jangan pindah rumah. Itu sebenarnya rencananya orang Jawa.